Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 37, Beritahukan Istana Adipati. Melihat Huang Xiaolong dan Fei Hou mengabaikan peringatannya dan tetap berdiri di tengah jalan, kapten pengawal itu berhenti berteriak dan memutuskan untuk tidak peduli. Nyawa dua rakyat jelata yang tidak punya uang tidak berarti apa-apa bahkan jika mereka mati. Hal-hal seperti ini terjadi setiap hari di kerajaan Luotong, itu bukan hal baru. Cahaya haus darah berkedip-kedip di mata pemuda berjubah kuning, Meng Xia, dan dia memacu tunggangannya untuk melaju lebih cepat lagi saat melihat ada dua orang yang menghalangi jalannya. Sementara para penjaga melihat dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka, badak bertanduk Meng Xia telah sampai ke Huang Xiaolong, dan hanya dalam hitungan detik, Xiaolong akan terpental karena benturan itu. Pada detik terakhir, Fei Hou bergerak. Sebuah pedang panjang telah muncul di tangannya, dan dengan ayunan lengannya, banyak sinar cahaya pedang menari-nari keluar. Raungan. Teriakan mengerikan dari badak bertanduk terdengar dan kemudian semua orang menyadari bahwa badak bertanduk tidak lagi menyerang ke depan, kakinya tidak dapat lagi menopang beratnya dan ia jatuh ke depan. Darah menyembur dari tubuhnya seperti letusan geyser dan Meng Xia terlempar dari punggungnya. Badak bertanduk yang mengikuti di belakang juga tidak terkecuali, saat mereka telah mencapai jarak 10 meter dari Huang Xiaolong, mereka semua terjatuh dengan darah muncrat dari luka-luka mereka dan para penunggangnya terlempar. Ratapan binatang buas itu berlangsung sebentar dan saat getarannya berhenti, hanya erangan pemuda berjubah kuning yang bisa terdengar. Kapten penjaga dan penjaga lainnya tercengang melihat badak bertanduk yang jatuh dan menggigil di genangan darah mereka sendiri. Kapten penjaga merasa tenggorokannya kering saat dia menatap Fei Hou dengan ngeri. Akhirnya Meng Xia, si pemuda berjubah kuning, susah payah bangkit dan amat marah ketika melihat tunggangan kesayangannya tergeletak di genangan darah. Sambil menunjuk Huang Xiaolong dan Fei Hou dengan marah, dia berteriak, "Pemberontak! Pemberontak! Kalian rakyat jelata yang rendahan berani membunuh tungganganku, kalian pantas mati. Bunuh mereka untukku. Tidak, tunggu. Pertama, potong tangan mereka, lalu kaki mereka dan berikan mereka pada anjing." Para pengawal pemuda berjubah kuning itu merangkak naik, dan ketika mereka mendengar perintah tuan muda mereka, mereka segera mencabut pedang mereka dan bergegas maju bersama. Di kota kerajaan, hanya mereka yang mengganggu rakyat jelata dan tidak pernah sebaliknya, namun hari ini, mereka tidak tahu dari mana kedua orang ini menyelinap keluar sehingga mereka benar-benar berani membunuh tunggangan mereka. Serangan dari para penjaga itu sangat kejam, setiap tebasan ditujukan untuk melukai. Tampaknya mereka berencana untuk memotong lengan Huang Xiaolong dan Fei Hou terlebih dahulu, lalu kakinya. Mata Fei Hou berubah dingin dan mendengus. Dia berdiri diam sambil mengangkat pedangnya dan sekali lagi mengayunkannya sambil memancarkan sinar tajam cahaya pedang yang menembus kelompok penjaga yang datang. Jeritan kesakitan terdengar setiap kali cahaya berkedip. Di depan mata para penjaga gerbang kota, rentetan senjata terangkat ke langit dan sebelum jatuh ke tanah. Tanganku, tanganku. Tanganku terputus. Para penjaga berteriak kesakitan. Awalnya, pemuda berjubah kuning yang marah dan memerintahkan pengawalnya untuk memotong-motong Huang Xiaolong dan Fei Hou menjadi kaku, diikuti oleh rasa takut dan panik. Fei Hou berjalan perlahan menuju ke arahnya. Ketakutan, Meng Xia yang berjubah kuning itu mundur, sambil berkata, "Kalian ini hanya sekelompok orang yang kotor, tidak berguna, apa yang kalian pikir kalian lakukan? Aku adalah tuan muda dari Istana Adipati. Jika kalian berani melukai sehelai rambutku, kalian akan mati seperti anjing." Dia tidak menggertak, seseorang pernah melukainya sedikit saja, dan baik pria itu maupun seluruh keluarganya yang berjumlah lebih dari 100 orang tewas. "Apakah ada helaian rambutmu yang terluka?" Ekspresi Fei Hou tetap tidak berubah. Tanpa peringatan, pedang Fei Hou tiba-tiba menebas dan seberkas cahaya pedang berputar di sekitar kepala Meng Xia. Meng Xia menjerit ketakutan, tubuhnya gemetar, saat Fei Hou menyarungkan pedang panjangnya, kemudian, Huang Xiaolong mencium bau yang menyengat. Melihat pemuda berjubah kuning itu, Huang Xiaolong melihat bagian bawah tubuhnya basah. Air kencingnya mengalir turun sementara dia berteriak. Melihat seorang murid Duke Mansion bertindak begitu pengecut, dia menyeringai dan berkata, "Anak nakal, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Kamu belum mati." Ketika pemuda itu mendengar itu, dia membuka matanya dan menyadari bahwa kepalanya masih melekat dan lehernya juga baik-baik saja. Hanya rambutnya yang dicukur abis oleh pedang Fei Hou dan dia menjadi botak. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan kulit kepalanya terasa dingin. Jantung Meng Xia seakan bergetar tak terkendali, seakan hendak meledak keluar dari dadanya, punggungnya basah oleh keringat dingin. "Lain kali kau menghina tuan mudaku, memanggilnya rakyat jelata yang kotor, yang akan kau lakukan bukan hanya rambutmu. Aku akan memotong kulit kepalamu lapis demi lapis," kata Fei Hou sambil menatap dingin ke arah pemuda itu, membiarkan kata-katanya meresap satu persatu.
Meng Xia berdiri di sana dengan linglung, dia ketakutan setengah mati karena Fei Hou menggunakan pedang untuk mencukur rambutnya. Fei Hou kembali ke Huang Xiaolong, dan bertanya, Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Huang Xiaolong mengangguk dan berkata, ayo pergi, kita akan memasuki kota. Dia berbalik dan berjalan menuju gerbang kota. Ketika dia melewati kapten penjaga, dia berhenti dan dengan ekspresi dingin, dia bertanya, apakah kamu masih menginginkan biaya masuk? Kapten pengawal segera berlutut, memohon belas kasihan, tidak mau. Leluhur kecil, ampuni aku, ampuni nyawaku. Dia begitu ketakutan, bahkan dia menggunakan sebutan kehormatan, leluhur kecil, saat berbicara kepada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong bertanya lagi, apakah aku masih rakyat jelata yang hina dan kotor? Kapten pengawal itu menggelengkan kepalanya kuat-kuat sambil menjabat tangannya, tidak, leluhur kecil, kau adalah bangsawan tertinggi, bangsawan sejati. Jika aku seorang bangsawan, lalu bagaimana dengan dia? Tanya Huang Xiaolong sambil tiba-tiba menunjuk ke pemuda berjubah kuning yang jubahnya masih meneteskan air kencing. Wajah kapten penjaga memerah karena tidak tahu harus menjawab apa, sementara Fei Hou melotot ke arahnya. Tatapan tajam itu membuat kapten pengawal itu lemah karena ketakutan, otot pantatnya mengendur dan dia kentut keras, sebelum dengan cepat berkata, dia adalah rakyat jelata yang kotor dan murahan. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia hampir ingin mati. Sebagai seorang kapten pengawal, dia benar-benar berani mengucapkan hujatan seperti itu terhadap tuan muda dari rumah tangga Duke. Jika masalah itu menyebar ke telinga Duke, dia pasti akan kehilangan pekerjaannya, tetapi dia bertanya-tanya apakah hidupnya dapat dipertahankan. Bagaimana denganmu? Tanya Huang Xiaolong. Aku seekor anjing, aku hanya seekor anjing. Dengan wajah sepucat kain putih, kapten pengawal menjawab dan terus mengulanginya, lagi dan lagi. Ekspresi Huang Xiaolong berubah acuh tak acuh saat dia berbalik dan berjalan pergi, terus menuju kota dengan Fei Hou mengikuti di sisinya. Saat siluet Huang Xiaolong dan Fei Hou telah menjauh, kaki kapten pengawal itu menyerah, dia mendudukkan pantatnya di tanah dengan ekspresi jelek, seolah-olah dia baru saja menelan kotoran anjing. Para pengawal lainnya menatapnya dengan khawatir, salah satu dari mereka datang ke sisinya dan berbisik, Kapten, tentang Tuan Muda Meng Xia, haruskah kita memberitahu Istana Adipati? Selama itu pemuda berjubah kuning itu masih berdiri linglung di tempat yang sama dan di sekelilingnya semua pengawal yang kehilangan lengan masih mengerang kesakitan. Beritahukan pada Istana Adipati. Mendengar ini, kapten pengawal itu melompat, ya, beritahu Istana Adipati. Pada saat ini mata kapten pengawal itu menyala dengan kebencian menatap Huang Xiaolong dan Fei Hou yang menjauh. Kalian rakyat jelata yang kotor benar-benar berani menyakiti Tuan Muda Istana Adipati, aku akan membiarkan kalian merasakan konsekuensinya. Pada saat ini, Huang Xiaolong dan Fei Hou sudah melangkah ke kota. Tuan Muda, jangan khawatir. Rumah Adipati. Tidak akan terjadi apa-apa. Fei Hou meyakinkan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa karena Fei Hou telah bertindak seperti ini, itu berarti dia memiliki kartu as di balik lengan bajunya. Meskipun dia tidak bermaksud untuk hanya mengandalkan kekuatan Fei Hou, karena Fei Hou berkata demikian, maka dia yakin tidak akan terjadi apa-apa.